Ngopi. Ngopi sejak dulu selalu menjadi tradisi. Apalagi saat ini di kala pandemi. Tradisi yang akan terus banyak memberi arti kemanapun engkau akan pergi. Apalagi ngopi di sini tidak sendiri. Akan ada banyak yang menemani. Karena ngopi di sini adalah ngobrolin inspirasi. Selamat datang Anda semuanya di podcast kami, Ngopi bareng Coach Chris. Ngobrolin inspirasi. Inspirasi apa aja? Inspirasi kehidupan, inspirasi pekerjaan, inspirasi bisnis, inspirasi usaha. Apapun akan menjadi topik obrolan kami. Oleh karena itu, sahabat Akademika Indonesia semuanya, jangan lupa terus ikutin acara Ngopi. Ngopi bareng Coach Chris. Ayo kita ngopi. Oke, Mas Budi. Mas Tris, Coach Tris. Aduh, senang sekali ketemu lagi nih Mas Budi. Luar biasa. Kedua ya. Jadi gimana? Bisnis makin ini dong. Ya oke lah. Iya. Selalu ada challenge-nya ya. Betul. Selalu ada Itu challenge-nya, yang paling ya. penting sebenarnya. Oke. Kalau di kemarin kita ketemu kan kita ngobrol tentang pindah kuadran. Yes. Ya. Kali ini sesuai dengan feedback dari banyak sahabat Akademika Indonesia, ini pengen tahu nih gimana caranya survival di era pandemi. Berat ini ya. Berat. Nah, Oke. kita kira-kira ngobrol-ngobrol itu kan kita sama-sama ini. Ingat nggak waktu itu, Mas Bud? Yang mana tuh? Begitu pulang dari Bali, Oke, Bali ya. kita Langsung apa? hari statusnya ini ya. statusnya WFH. WFH, betul. Dan itu kalau kita Kita benar-benar the last ini ya. The last time ya. itu Mas Budi tahu nggak? Sampai di rumah, ini saya cerita dulu. Nah. Sampai di rumah, sama anakku lihat, Pah, pesawat papa itu dari Singapura tuh. Wah, bekas dong kalau gitu ya. Terus ini papa kayak batuk-batuk, pilek-pilek gitu. Waduh, itu kalau inget ya, itu kan dari awal-awal yang orang belum tahu. Tanggal 15 Maret 2020 baru keluar. Iya. Itu kan lagi parno-parnonya, ya kan? Tinggi-tingginya itu Lagi kan. tinggi-tingginya lagi itu. Dan 7 hari kemudian, tetangga selisih satu rumah Kena dia. kena, termasuk orang yang awal-awal meninggal karena COVID. Wah, Delta dong masih ya? Bu, sebelum Delta. Sebelum Delta, iya. Waduh, itu benar-benar jadi ini. Nah, Jadi ini ya. makanya saya kan tahu nih, kalau saya sih udah banyak sering sharing pada sahabat Indonesia ini. Kita pengen tahu nih dari Mas Budi ini tentunya kalau dari kacamata saya, karena saya merasakan kan nggak gampang juga. Betul. Tahun 2019 memutuskan untuk tidak lanjut mau dikontrak, ya kan? Betul. PD itu dengan berbagai rencana. Ya. 2020 awal COVID. Wah, itu gimana tuh? Ya. Nah, itu gimana tuh? Jadi gini. Perasaannya gimana tuh? Kan ini berlaku untuk semua orang. Ya. Pandemi pada saat itu di awal itu semua orang juga nggak ada yang bisa memprediksi itu semua, ya kan? Sehingga apa yang saya lakukan di sini adalah ya kita kontemplasi. Kita mencari kira-kira mana yang bisa mendukung ataupun yang masih bisa berjalan di era yang seperti ini. Oke. Jadi apa sih? semedi itu ya. Nah, kita kontemplasi, kita nggak lakukan kegiatan apa-apa pada saat itu. Jadi mikir, Betul. Kita berpikir, komunikasi kanan betul, kiri gitu ya. komunikasi, berkolaborasi dengan orang yang sama-sama susah juga kan begitu ya. Iya. Tapi yang jelas ada muncul satu yang kita bisa ambil menjadi satu langkah awal. Pertama adalah kalau hubungan dengan penyakit, pasti hubungan kesehatan loh. Iya. Kesehatan hubungannya apa sih? Sama obat.
sama vitamin. Sama vitamin. Yes. Sama kondisi pikiran. Pikiran. Itu paling penting ternyata. Yang penting ternyata. Nah, itu kan. Nah, apa kira-kira yang paling bisa kita support dengan kondisi itu? Tanaman dong. Tanaman. Karena orang nggak mungkin nggak makan. Pertama. Iya. Makanan itu pasti dari tanaman. Iya. Makanya nih. Ini dia penting nih. Ini pisang nih. Ini salah satu favoritnya kafe di sini. Wih, luar biasa. Pakai tangan nggak apa kan? Nggak apa-apa. Cuma enak banget tuh. Yeah. Pisang ini. Ini saya senang sama teman-teman suka ngumpul di sini di kafe. Apa Rep namanya Sejuk ya? Di kafe Sejuk ini. Itu salah satu yang saya pesan. Pisang ya? Pisang. Pisang. Jadi enak. Selain kopi arennya, pisangnya juga enak. Oke. Jadi mantap kan? Enak. Tapi Mas Budi nggak memilih pisang ya? Betul. Memilih apa? Karena kalau pisang itu hanya perut. Oke. Ya kan? Oke. Yang saya butuhkan ini ada hubungan dengan kesehatan, dengan imun tubuh. Imun tubuh. Ya. Karena itu yang dibutuhkan pada saat era itu. Orang memikirkan itu. Iya. Pada saat itu ya. Yes. Ketemulah yang namanya jahe. Jahe. Oke. Jahe ini sangat bermanfaat di era itu. Karena apa? Dia ada namanya gingoglosol itu adalah Kita sambil minum ya. silakan. Itu bisa meningkatkan imun tubuhnya orang. Nah, Oke. gitu. Oke. Kira-kira seperti itu Jadi, awalnya kita. Awalnya akhirnya memilih itu. Ya, jahe. Tentu nggak mudah dong. Nggak mudah. Memulai sesuatu nggak mudah dong. Yes. Apa yang itu? paling sulit Tantangannya apa? Tantangannya. Seperti tadi Coach Tris kan bilang memulai sesuatu itu tidak mudah. Karena memang langkah awal itulah yang paling menentukan. 1000 langkah ke depan sangat ditentukan oleh Dari langkah awal. Langkah pertama. Langkah pertama betul. Oke. Nah, langkah pertama kita memilih produk itu yang berhubungan dengan kondisi saat ini. Oke. Iya kan? Iya. Tinggal bagaimana kita bisa melakukan budidayanya kan begitu. Oke. Kalau saya beli bisa aja. Tapi beli itu tidak menjadikan satu, kita nggak bisa inovasi lah. Iya. Kan? Iya. Kita harus mulai dari nol. Iya. Bagaimana caranya itu? Iya. Kita mesti melakukan budidaya. Budidaya dulu. Jadi Budidaya budidaya dulu. Budidaya. Oke. Nah, budidaya itu ada persyaratannya, ya kan? Untuk menjadi petani yang baik, Yes. kita harus punya skill dulu kan. Jadi petani juga perlu skill. Betul, perlu skill kan. Kita bukan petani-petani yang seperti biasa umumnya yang harus sekedar tanam. Iya. Kita ingin mendapatkan satu produksi yang unggul, Yes. ya kan? Iya. Nah, bagaimana caranya itu? Kita menghubungi dinas pertanian setempat. Di mana tuh di Bandung. Di Bandung. Di Bojong Soang. Bojong Soang. Nah, Bojong Jawa Soang. Barat ya? Iya, Jawa Barat. Karena memang lokasi kita di Jawa Barat kan, di Garut. Nah, kita belajar sama mereka apa sih kira-kira produk ini kelemahannya di mana, kelebihannya apa. Kita belajar dari mereka. Nah, ketika kita sudah mendapat input dan mendapat support, nah, kita baru ambil bibit mereka dari Iya. baru kita budidayakan. Jadi Budidayakan juga nggak gampang itu kan. iya kan butuh waktu. Satu butuh waktu. Kita butuh yang namanya hama. Ada orang yang baru kita mau ajarin, Iya. ya kan, kesalahan. Tapi enaknya kan sekarang teknologi udah bagus. yes, Mas. betul. Dulu jangan Ya, salah. Saya SMP itu nanam cabai. Cabe ya. Cabai, semangka, kacang-kacangnya. Iya. Itu salah apa di SMP? SMP. Tapi nanam bener nggak? Beneran. Oke. Untuk survival. Iya. Saya anaknya petani. Saya karena orang nggak punya. Sudah biasa ini dong ya. Ya dimulai dari itu dan Iya, ternyata saya banyak belajar kesabaran. Saya banyak belajar sebuah proses. Filosofinya dalam ya. Sesuatu itu harus dengan proses. Ya. Sesuatu harus dengan dipelihara dan seterusnya. Itu Betul. saya pelajarin karena Setuju. saya nanam. Kita udah siramin bagus-bagus. Hama serang. Sama betul. Harus kita ini. Jadi penuh ketidakpastian Betul. agribisnis itu. Betul. Dirasain ya? Rasain. Rasain. Saya di 3 bulan pertama ada serangan hama. Wah, bisa bayangkan tuh. Orang ribuan hektar baru masuk. Optimismenya tinggi. Optimisnya tinggi. Hajar Kita jebret. udah bicaranya ke depan, bicara mau ekspor dan Ekspor sebagainya. gini-gini. Di awal kena hama. Ya, untungnya karena kita bertahap. Kita waktu itu pakai 4 hektar. Jadi Tapi kita 1 hektar bertahap-tahap. pertama nih, 1 hektar pertama. Jadi untuk
learningnya gimana lah kita belajar. Belajarnya ya. Belajarnya lah. Kena hama kan. Oke. Panggil dong dinas pertanian lagi. Kena apa nih? Pak, ini karena ada beberapa tanaman lain yang memang dia panggil. Jadi hamanya bukan hamanya jahe sebenarnya. Yes. Oke. Hama pohon cabe. Hama pohon cabe. Karena pohon cabenya udah habis, larilah ke kita kan. Gimana caranya nih? Jadi makanan ini diserang, sebelahnya diserang. Sebelahnya habis. Dia tahu juga ya. Tahu juga ternyata. Dia bisa menyesuaikan diri ya. Perhamaan itu tahu juga. Kira-kira gitu, Postris kira-kira. Ya, Jadi memulai itu tidak mudah. Tidak mudah. Perjuangan. Tapi yang paling penting langkah awal. Langkah awal itu kita harus dimulai. Rugi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi bagian daripada ongkos belajar. Saya punya teman dulu gini, Mas Budi. Kalau mau bisnis itu, sebenarnya yang kita pikirkan jangan kita mau untung seberapa dulu yang kita cari, tapi seberapa rugi kalian sanggup menerimanya. Benar nggak? Iya, betul. Tapi bukan kita rugi, bukan itu kan artinya mengharapkan rugi. Sebenarnya bukan mengharapkan. Yang namanya adalah ya orang bisnis nggak mungkin mengharapkan rugi. Iya. Tapi rugi itu pasti bisa kejadian. Yes. Mental seberapa kalau kita rugi, itu kita masih bisa terima. Itu yang paling penting. Gak bikin kita gila, gitu loh. Jangan stres. Jangan stres. Karena harus enjoy kan. Jadi begini, kalau kita memulai sesuatu, kita harus 50-50. Bisa rugi, bisa untung. Bisa rugi, bisa untung. Dan kita nggak boleh bicara untung besar. Yes. Ya kan, namanya juga ongkos belajar. Iya. Kita perlulah ongkos belajar itu kan. Rugi itu menjadi pecutan buat kita harus. Kenapa ini bisa rugi? Betul. Nah, itulah menjadi kesimpulan kita. Oh, kita mestinya seperti apa? Oke. Kira-kira seperti itu. Rugi nggak apa-apa, tapi menjadi bahan pelajaran. Bahan pelajaran untuk langkah selanjutnya. Nah, sekarang kan udah memilih produk. Sudah rencana ekspor. Berhenti sampai segitu kan? Enggak. Jadi kita sekarang tahun ini sebenarnya ada 2 kerja besar kita. Pertama, kita adalah B2B. B2B itu kita hubungi kafe-kafe, agar menggunakan produk kami. Ya kan? Kedua, setelah B2B masuk, produk kita muncul, kita akan melakukan ekspor. B2B masuk, ekspor jalan. Ya kemarin kan kita juga udah hubungin beberapa pabrikan-pabrikan besar sebenarnya. Nah itulah langkah awal kita setelah kita ekspor sendiri. Kita harus punya pabrik. Jadi yang namanya bisnis itu memang mengalir ya akhirnya ya. Iya. Betul. Tadinya mikir tanam doang, olah ternyata kok potensi gede bikin pabrik. Itulah nanti sebentar lagi bikin distribusi. Ada prosesnya. Menarik nih Mas. Betul. Kalau kita rasakan prosesnya ini menarik sekali. Kalau kita nikmatin ya. Nah kita nikmatin prosesnya. Jangan kita buat itu jadi susah. Kira-kira seperti itulah. Susah sih udah pasti susah. Tapi kan susah itu bagian daripada pembelajaran kita. Ya kan? Semua orang ada susahnya, ada senangnya. Jadi susah dan senang itu tergantung kita ngerasainnya kan? Betul. Itu tergantung individu. Bagaimana kita ini ya. Kira-kira seperti itu Coach Tris. Kalau enaknya gimana? Enaknya itu kan kita ketemu sama orang. Ya kan? Bagaimana mereka juga mengelola, bagaimana mereka juga punya permasalahan. Kita belajar dari permasalahan mereka itu. Ketika kita punya solve problemnya, happy sekali, enak ya. Problemnya orang kita bisa solve, kita juga nggak terkena problemnya dia. Jadi menyelesaikan permasalahan orang itu sesuatu yang memuaskan buat kita. Orang butuh sehat, kita punya produknya. Betul. Itu orang butuh peningkatan imun, kita bisa membantu. Bukan masalah untung ruginya, bukan. Tetapi nilai bisa menyelesaikan permasalahan bisa bermanfaat dengan orang banyak, itu yang menjadi kepuasan kita. Kira-kira seperti itu. Biasa. Kalau uang nggak ada habisnya. Ini band. Dan ternyata sama lah, saya pikir juga Mas Tris kan prinsipnya sama juga. Iya. Saya mengajar orang itu kan bisa bermanfaat ke orang banyak. Ya sebenarnya puji Tuhan, alhamdulillah temennya jadi banyak. Betul. Karena gini, saya tuh percaya yang namanya energi itu menular. Ketika positif ya. Energi positif itu menular. Ya sebenarnya menular. Mau energi negatif, mau energi positif menular. Oleh karena itu saya memilih untuk menularkan yang positif. Yang positif. Jadi karena kalau energi positif itu menular, nanti menular panjang, itu baliknya ke diri kita lagi, muter terus.
jadi ya. Sehingga banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin nggak saya pikirin. Iya. Tapi akhirnya itu menjadi sebuah apa ya, sebuah nilai dalam hidup itu menjadikan kita itu nggak perlu khawatir. Iya. Kenapa nggak perlu khawatir? Karena banyak yang jagain kita. Iya. Yang jagain kita, Karena banyak yang kita sudah menularkan energi positif tadi ya, dan banyak orang kan. Nah, tentunya nanti di dalam bisnis yang dilakukan Mas Budi juga akan Pasti. Karena orientasi kita sebenarnya nggak cuma sekedar uang ataupun keuntungan, tapi menyelesaikan permasalahan. menyelesaikan permasalahan orang dan kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Yes, waduh ini Itu yang paling penting sebenarnya. Waduh, sahabat Akademika Indonesia, ini bukan satu nilai yang kecil, tetapi ini perlu kita bangun sama-sama gitu ya. Mas, ini dicobain loh. Nah, ini dia nih. Tapi pisangnya luar biasa enak ya. Coba yang ini. Ini juga Ini apa nih? Ini juga favoritnya kafe ini. Kafe ini ya. Tahu ini. Iya. Tahu nih. Coba. Wih, saya ambil pakai tangan aja kalau gini kan, gitu nggak apa-apa kan? Karena udah biasa makan sama petani. Sama petani betul. Zaman dulu ya. Kayak nggak enak dulu ya. Ini. Tapi inilah yang alamiah. Ini apa, Rep, yang saya suka sama teman-teman suka tuh tahu apa, Rep, di kafe ini? Tahu lada garam, ya tahu lada garam ya enak. Ini enak loh. Saya kalau habis sepedaan ya, sahabat Akademika Indonesia, ke sini itu selain kopi aren, itu satu yang pasti saya pesen. Itu adalah ini, pisang goreng. Oke. Kemudian tahu lada garam. Satu lagi, nanti kalau makan agak berat, mie-nya enak di sini. Mie. Saya biasanya mie sepi. Oh, itu enak tuh. Mantep. Nah. Terus dia punya lagi nih Produknya. Ini keletikan. Namanya Basjuk. Bakso goreng diproduksi oleh Kafe Sejuk. Oke. Ini ada di sini nih. Jadi tinggal biasanya makan ini ya, tinggal makan. Ini kalau udah di sini kan makan ini kenyang. Buat anak-anak cemilan di mobil sama di ini. Aku pakai ini di sini. Jadi Basjuk. Teman-teman yang ada sering ke ini ya, cobain deh. Sejuk ada di beberapa tempat sih kayaknya ya. Ada di beberapa tempat. Ini salah satunya kalau di sini itu di daerah Cibubur. Di ini makanya teman-teman sempatkan di. Kan kita enak kan ngobrolnya di sini tuh. Enak. Tinggal jebur tuh. Panas tinggal jebur ya. Ya makan dulu ya. Nah. Oke Mas Budi nih. Kembali ke pertanyaannya sahabat Akademika Indonesia semua. Apa kuncinya survival di era pandemi itu? Yang Mas Budi rasakan aja. Iya. Sebenarnya kalau ditanya apa tipsnya gitu ya, biasa aja sih tipsnya. Jalani proses yang sudah ada. Jalani prosesnya, oke. Ya, paling penting adalah kita harus kuat. Jangan mudah menyerah. Oh, kuat, strong ya. Kuat, strong, jangan mudah menyerah. Karena tekanan akan ada banyak. Pasti ada. Pasti macam kiri kanan tekanan, entah dari kompetitor lah, entah dari orang-orang terdekat juga yang suaranya negatif. Cash flow juga itu yang paling penting, cash flow kan. Iya, kita keluar terus loh. Iya, ini lagi masanya investasi kan. Apalagi tadi bangun pabrik. Nah, itu nanam. Betul. Ini kok keluar terus, ngocor. Dulu jadi karyawan nggak kepikiran itu. Terima terus ya. Ini kok keluar terus. Tapi nanti satu saat kalau ketika menikmati hasilnya, enak dong. Sebenarnya bukan itu yang menjadi poinnya utama. Tapi kalau kita punya satu usaha yang besar seperti pabrik itu, kan pasti banyak orang yang kita pekerjakan. Yes. Ya kan? Memberi manfaat pada orang banyak, menciptakan lapangan kerja. Nggak mudah dalam kondisi saat ini orang mendapatkan pekerjaan ya. Oke. Nah, itulah yang bisa menjadi kepuasan kita sebenarnya. Oke. Kalau keuntungan nanti, kalau orang banyak udah banyak menerima manfaat dari kita, udah pasti lah bonus lah itu. Wah, luar biasa mulia nih. Aduh, saya senang nih punya sahabat yang selalu mengutamakan kepentingan banyak orang daripada kepentingan sendiri. Jadi kalau ada 3 yang penting menjadi kunci keberhasilan dalam survival di era krisis itu apa? Itu pertama, jalani proses. Kekuatan kita. Oke. Artinya kita harus
komit ya. Komitmen. Kalau kita punya satu tujuan, komit. Oke. Ya kita boleh mendengarkan masukan orang, Iya. tapi tidak 100% juga harus kita jalankan. Oke. Kita harus komit sama apa yang kita menjadi kan. Heeh. Nah, selanjutnya tadi yang komit kan tadi 2, ya kan? Komit kedua, ketiga adalah kita punya yang namanya Tuhan. Yes. Kita berserahlah sama Tuhan. Berserah hasilnya Ya. pada yang di atas. Pada yang di atas. Luar biasa. Itu yang paling penting dengan kondisi sekarang. Prinsip hidup yang luar biasa nih dari sahabat-sahabat Budi itu. Jalani prosesnya dengan ikhlas, Ya. komitmen, tidak Komitmen, pantang menyerah, ya. fighting spiritnya jalan Fighting terus. spirit, betul, fighting spirit. Ya. Hasilnya Ya, kita berserah. berserah. Karena proses itu tidak mengingkari hasil. Betul. Setiap kita menjalani proses yang benar, Ya. proses komitmen untuk Pasti mensejahterakan hasilnya banyak juga. orang, mensejahterakan karyawan, Ya. mensejahterakan keluarga, nggak neko-neko, hasilnya datang sendiri. Nah, itu top sekali, Coach Tri. Apapun kondisinya bisa kita bisa lakukan. kita lakukan. Itulah sahabat Akademika Indonesia, obrolan siang hari ini dengan Ya. sahabat saya Mas Budi. Bukan susah sebenarnya kita menghadapi krisis, sepanjang kita punya 3 itu. Ya. Apa yang ada di depan mata kita lakukan dengan sepenuh hati, Ya. nikmati proses yang ada, Yes, kira-kira begitu ya. betul. Nikmati proses yang ada dengan tulus ikhlas, Ya. dan kita komitmen dari ke hari itu menjalaninya. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang udah kita senengin, Ya. akan lebih enak kan. Betul. Dan ternyata pilihan Lebih enjoy, menikmati. lebih enjoy ya. Pilihan untuk menjadi berkat buat banyak orang melalui aktivitas yang ada sekarang itu membawa sejahtera ya. Yes, itu yang Itu yang ini. Dan mengenai hasilnya, kita berserah. dan kita sampai sekarang usia begini juga masih bisa Masih diberkati banyak. terus kan. Yes. Banyak hal yang nggak kita pikirkan Ya. ada aja gitu ya. Ya. Betul. Itu Mas Tis, saya pikir Mas Tis lebih religius dari saya ya. Wah, Nah, untuk jawabannya thank Saya you Mas pikir- Budi. Mas Tis sudah tahu lah begitu Iya. ya kira-kira. Perjalanan kita Ya. udah sama-sama ini ya, Betul. Mas Budi ya. Thank you Mas Budi waktunya kali Sama-sama, ini. Mas. Nanti kita lanjut dengan Coach obrolan-obrolan yang Mm-mm. berbeda lagi. Demikian sahabat Akademika Indonesia, obrolan di kopi sejuk, nan sejuk dengan suasana udara yang juga sejuk. Ternyata mendapatkan satu hasil yang menyejukkan buat kita semua dari sahabat saya Mas Budi ini. Ya, ya. Bagaimana dia mendedikasikan hidupnya setelah pensiun dari sebuah bank ya. Bank kita sama ya. Kira-kira sama lah gitu ya. Bank kita sama dulu ya. Pernah sama. Pernah sama ya. Pernah sama. Kita pernah dalam satu perahu dalam sebuah bank yang akhirnya setelah pensiun memilih mendedikasikan untuk kepentingan banyak orang. Dan dengan kita berpikir itu, kita tekuni prosesnya, kita komitmen menjalani sehari-hari, maka Tuhan yang penuh kuasa, yang penuh rahmat itu akan selalu melimpahkan berkatnya buat kita semua. Dan tentunya buat sahabat Akademika Indonesia semuanya. Sampai di sini kita ketemu lagi. Buat sahabat Akademika Indonesia, tetap sehat, tetap semangat. Salam grit. Salam grit. Salam grit. Ya.